Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OJK. Balik lagi di Edufin, Edukasi Finansial OJK. Kali ini masih bersama saya Muhammad Nizar Fahmi dan rekan saya Jasinda Derema yang akan menemani Sobat OJK semua di episode keempat ini. Iya, betul. Kita masih akan membicarakan mengenai topik-topik edukasi finansial, ya Sinda Yes, ya? betul Tapi banget. sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, Sin, kamu kenapa kayaknya lesu banget dah? Iya nih lagi lesu banget karena kemarin tuh teman Hmm, aku telepon. hmm. Sin, dia Teman nanya atau kan, temen nih? teman, ini Oke, teman beneran. iya, iya. Dia nanya kan, Sin, ini loh aku ditawarin ini itu. Apa tuh ini itunya? Ya. Investasi itu loh 100.000 aja, tapi dia bisa returnnya sekitar 50%, Wow. 30% itu paling kecil katanya gitu. Dan itu seminggu doang. Seminggu 50%? Makanya, itu bener nggak ya, Sin? Terus aku kan bingung kan. Daftarin saya dong. Tapi Pengen juga kamu ya? enggak. Cuman 50% dalam waktu 1 minggu. Itu Makanya, beneran. itu kan. Terus, aduh, kayaknya aku juga bingung kan harus jawab apa Oke. gitu. Tapi kamu udah kasih tahu belum ke teman kamu kalau misalkan itu bisa jadi investasi ilegal sih? Nah, itu dia kan udah curiga dong kita kan. Makanya, gimana nih Zar? Kita harus ngomongin ini nih kayaknya. Ya, karena kan memang sekarang era digital itu ya, Sobat Betul. OJK, lagi berkembang banget, Betul. gitu kan. Jadi, kita juga harus menjadi individu yang cerdas akan digital. Kita harus cerdas juga dengan literasi digital. Oleh sebab itu, di episode keempat kali ini, kita akan membicarakan mengenai literasi digital, dan kita sudah kedatangan narasumbernya nih, Sinda. Langsung dari OJK, ada Pak Horas dari Horas, selaku Direktur Literasi dan juga Edukasi Keuangan OJK. Halo Pak Horas. Halo Pak. Hai, selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Waduh, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sudah makan siang semuanya? Sudah Pak. Bapak gimana? Udah Pak? Sudah. Terima kasih. Baik, Pak Horas, kita senang sekali nih akhirnya bisa berbicara bersama dengan Pak Horas kali ini. Khususnya kita akan membicarakan nih Pak mengenai kenapa kita harus menjadi individu yang cerdas akan literasi digital agar nantinya kita dapat terhindar dari investasi ilegal gitu kan ya. Penawaran yang seperti itu Pak. Bahkan pinjaman ilegal seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana caranya agar kita nanti nih Pak bisa terhindar dari hal-hal tersebut dan kita menjadi sosok pribadi yang cerdas akan literasi digital Pak? Melek ya? Ya. Betul. Ya, ini pertanyaan yang mudah tapi jawabnya sulit ya. Jadi begini kawan-kawan. Ya. Iya Pak. Saya sudah menggeluti dunia literasi keuangan ini kan sejak sudah 5 tahun lebih gitu ya. Dan saya melihat sendiri bahwa ada suatu revolusi yang luar biasa besar, lompatan yang luar biasa besar dari literasi tradisional yang pernah saya kenal dengan yang sekarang literasi digital gitu ya. Jadi bisa dibilang sebetulnya kita untuk yang meningkatkan literasi keuangan yang secara tradisional aja belum selesai gitu ya. Kan surveinya tahun 2019 masih 38% gitu ya. Terus sekarang disikat lagi dengan serba digital. Jadi itu kan quantum leap gitu ya. Nah, jadi ya ini memang diperlukan cara-cara cerdas gimana supaya mengimbangi lompatan digital tadi. Yang mau nggak mau kita juga harus melakukan literasi digital. Ya, itu yang pertama. Yang kedua memang digital ini kan teknologi digital ini kan memang gunanya untuk apa ya, mempercepat, mempermudah dan mempermurah segala sesuatu kan gitu ya. Iya betul Pak. Nah jadi kebayang nggak kalau saya harus datang ke studio itu butuh waktu berapa lama gitu ya. Nah, sekarang dengan hanya pencet-pencet tombol saya sekarang sudah hadir di studio. Dan mungkin sekarang juga beberapa banyak penonton yang sudah melihat saya gitu ya. Nah ini yang tidak terjadi sebelum pandemi. Di pandemi dulu saya harus pergi ke komunitas-komunitas masyarakat kita ada di daerah-daerah. Itu butuh effort, butuh waktu, butuh biaya yang luar biasa besar. Nah sekarang saya dan teman-teman saya kalau melakukan literasi, edukasi, ya cukup kita siapkan Zoom-nya, kita undang pesertanya, kita siapkan para narasumber, dan gitu ya. Nah jadi artinya ya lompatan digital tadi harus kita hadapi dengan digital juga. Nah masalahnya adalah tadi, balik lagi ya. Ternyata teknologi digital ini selain bisa mempermudah, mempercepat dan mempermurah, juga punya banyak tantangan, banyak kendala gitu ya. Nah, banyak orang yang tidak bisa membedakan lagi mana dunia maya sama dunia nyata. Sehingga tadi ada yang menawarkan
ini Prestasi, itu gitu ya. ya. Mungkin dikasih link, dikasih testimoni ya. Iya, benar, Pak. Orang bisa lakukan secara digital sekarang gitu kan. Betul, Pak. Nah, atau mungkin diambil foto saya seolah saya pernah berfoto dengan dia gitu ya. Nah, dia menawarkan investasi. Dan orang percaya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi kecerdasan yang tadinya menggunakan cara-cara lama udah nggak bisa lagi. Kita harus pakai kecerdasan digital juga. Nah, ini harus kita perangi, yang harus kita lakukan dengan melakukan edukasi terus-menerus kepada masyarakat kita supaya mereka bisa lebih cerdas lagi menyikapi segala hal yang terjadi di dunia digital, termasuk berita-berita hoax. Ya. Sebetulnya kan investasi bodong itu kan sama dengan hoax juga kan gitu ya. Iya, benar, Pak. Kalau hoax kan ya kalau kita salah menerima informasi ya sudahlah kita dibohongi. Tapi kalau udah menyangkut investasi, selain Anda dibohongi, duit Anda juga habis. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi ya nggak ada jalan lain, ya harus terus-menerus, termasuk kita dengan Edufin ini. Saya terima kasih sekali. Ini juga cara kita untuk bisa lebih mencerdaskan masyarakat kita untuk menghadapi berbagai hal yang terjadi di dunia digital termasuk di aspek keuangan. Itu pembukaan dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi tadi memang dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, berbagai macam hal maju juga ya sini ya. Apalagi di era pandemi ini, ya jarak kan. Iya, benar. Pangkas dengan adanya digital tadi. Jadi dari berbagai hal bisa kita lakukan dengan dipermudah, dipercepat, dan bahkan dipermurah seperti katanya Pak Horas tadi. Nah, Pak, jadi tadi kan Pak Horas juga sudah bilang kalau misalkan selama ini OJK juga sudah melakukan edukasi secara terus-menerus seperti itu kan ya, untuk nantinya membuat masyarakatnya cerdas dan juga melek akan literasi digital dan tidak lagi dapat investasi ilegal, berita hoax dan sejenisnya. Nah, kalau boleh tahu apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh OJK nih Pak untuk melakukan edukasi tersebut kepada masyarakat? Ya, kita tentu menyadari bahwa beban ini kan berat sekali gitu ya. Kita punya 270 juta penduduk. Sensus 2020 kan sudah 270 gitu ya, juta gitu ya. Bayang nggak kalau untuk orang 270 juta? Gimana caranya gitu ya? Nah, ini kalau kita tempuh dengan cara-cara biasa ya itu yang saya bilang tadi. Ya sampai lebaran kuda mungkin ya nggak bakal selesai urusannya gitu ya. Nah, ini kita harus pakai cara-cara cerdas. Jadi kita sudah melakukan banyak hal. Ya 2020 pandemi ini mengajari kita bahwa ternyata teknologi itu membantu kita. Ya, untuk melakukan hal-hal menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Ya. Saya sekarang bisa melipat gandakan kegiatan edukasi di kami, ya, yang tadinya hanya puluhan menjadi ratusan. Nah, jadi dan kalau kita sinergikan dengan kawan-kawan di tempat lain ya, dengan di Kominfo, dengan di mana di Dewan Nasional Keuangan Inklusi DNKI gitu ya. Kemudian kawan-kawan kami di PUJK juga yang mereka juga aktif melakukan edukasi, ini akan bergulir lebih cepat lagi. Kemudian kita juga menggunakan pendekatan multiplier effect. Ya, jadi kita nggak hanya kita yang maju, tapi kita juga pakai agen-agen literasi namanya. Jadi kita lakukan TOT ya, guru-guru kan sama dosen itu efektif sekali gitu ya. Bayangkan kalau satu guru punya siswa per tahun itu 40 orang, ya. Kemudian kita lakukan TOT untuk 100 guru gitu ya. Itu berarti pada saat yang sama kita sudah menyampaikan pesan literasi itu kepada siswa sampai 4.000 orang. Nah, jadi ini contoh sederhana. Dosen-dosen juga begitu. Dosen itu malah kalau kuliah umum itu bisa sampai ratusan sekali datang gitu ya. Nah, kemudian kita juga melakukan berbagai sinergi yang saya sebutkan tadi supaya nanti kegiatan-kegiatan kita itu bisa diinterlinkkan juga dengan website atau dengan medsosnya kawan-kawan di tempat lain gitu ya. Nah, sehingga ini informasinya tersebar lebih cepat. Kemudian kita juga memperbaiki kualitas edukasi kita supaya lebih menarik gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang literasi keuangan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami dan bukan sesuatu yang mungkin menarik bagi orang lain gitu ya. Bagi semua orang. Mungkin beberapa orang iya, tapi nggak semua orang. Nah, kita harus mencari cara gimana supaya orang tertarik. Nah, kami juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan edukasi melalui media sosial. Ya, kita menggandeng rekan-rekan influencer ya. Ya mungkin nggak usah yang terlalu juta-jutaan lah, yang puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya. Tapi itu juga bisa menjangkau follower yang lebih banyak. Sehingga tadi multiplier efeknya juga berjalan dengan baik. Jadi cara-cara tradisional praktis kami sudah tidak lagi ya.
Dan ke depan ini kami dengan kawan-kawan di GPSI akan mengembangkan yang namanya LMS, ya, Learning Management System. Apa itu? Jadi kita harus pahami bersama bahwa dunia digital, teknologi digital itu sudah menjadi suatu keniscayaan. Kita nggak akan lepas dari dunia digital, gitu ya. Dan nggak akan lama lagi semuanya akan serba digital. Mungkin kita bertiga di sini sebentar lagi akan digitalisasi, gitu kan? Nah, jadi bisa jadi ya. Itu kalau kami pakai dengan cara-cara lama itu butuh sumber daya yang besar, biaya yang besar. Nah, kita harus cari yang cerdas. Kami pakai LMS. Jadi nanti semua bahan-bahan literatur, literasi, materi-materi yang ada di kita itu kita buatkan kurikulumnya, ya kan? Kita organize dengan baik, kita simpan di data warehouse yang baik. Dan nanti itu kita buatkan suatu model-model pembelajaran ya pada para komunitas yang akan kita sasar. Dan kita sesuaikan dengan apa materi-materi yang mereka butuhkan. Nah, jadi kita harapkan nanti misalnya kita mau melakukan edukasi kepada ibu rumah tangga. Nah, kita sudah punya paket nanti. Tema-tema apa, topik-topik apa yang dibutuhkan oleh ibu rumah tangga misalnya. Nah, kemudian untuk milenial apa gitu ya. Nah, dari mulai yang sederhana, yang basic sampai yang advance juga ada gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk materinya juga dari mulai teks gitu ya. Kalau milenial kan nggak suka pakai teks gitu kan, mereka audiovisual gitu ya. Nah, kita bikin nanti dengan video-video, kita buatkan iklan-iklan layar masyarakat, kita buatkan infrastruktur literasi yang lebih disukai oleh para masyarakat kita. Ini kira-kira yang sudah dan sedang kami lakukan. Oke. Jadi banyak banget ya, ada agen literasi tadi Pak Horas ya, dan juga betul tadi ada kurikulum, nanti akan ada LMS juga, itu memudahkan kita. Dan jangan lupa juga dengan bantuan dari Interlink kepada rekan-rekan yang dimiliki oleh OJK, sehingga nantinya berbagai macam kegiatan yang dimiliki oleh OJK yang berkaitan dengan digital ini bisa diketahui secara lebih luas lagi, karena memang kita tidak bisa hanya menggunakan kehadiran secara fisik saja ya kan. Sudah ditinggalkan tadi tradisi lama ya Pak ya. Di tradisional menjadi kekinian. Kita juga kan punya apps ya untuk yang edukasi, Sikapi Uangmu, dan Sikapi Uangmu ini kan ke depan ini akan menjadi ikon edukasi kita gitu ya, edukasi OJK gitu ya. Itu the Sikapi Family, jadi itu keluarga ya. Itu satu keluarga yang terdiri dari ada kakek, ada nenek, ada orang tua, ada 3 anak ya. Namanya ada si Bagus, si Andi Sikapi, itu Sikapi, nama marganya itu Sikapi Family. Ini akan menjadi media komunikasi kita. Jadi mereka akan berbicara banyak mengenai topik-topik yang terkaitan dengan produk dan lain jasa keuangan. Tapi karena ini ikon, mereka nggak akan berubah, mereka nggak akan menjadi dewasa, yang mereka akan seperti itu. Makanya tadi kelompok usianya macam-macam ya. Untuk orang tua ada, yang milenialnya juga ada. Segala lini apa ya? Ya, kami sudah titipkan juga di kawan-kawan di OJK TV video-videonya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan ini bisa juga makin tersebar, ditonton oleh orang banyak. Baik, Pak, silakan sudah. Iya, jadi tadi sudah banyak ya Pak ya hal yang dilakukan oleh OJK seperti itu. Terkait mungkin salah satu yang tadi ya Pak ya, agar kita melek dan juga cerdas dalam memilih informasi yang ada di era digital saat ini. Apalagi banyak juga Pak, seperti tadi penawar-penawaran investasi bodong seperti itu Pak. Ada tips nggak sih Pak agar kita nih milenial maupun semuanya sih ya Pak ya, agar terhindar dari tadi penawaran-penawaran atau investasi bodong itu Pak? Ya, pertanyaan Sobat OJK banyak banget nih soalnya itu Pak. Sederhana tipsnya ya. Kita punya 2 huruf, 2 L. Apa tuh Pak? 2 L. Legal dan logis. Legal dan logis. 2 L, legal dan logis, ya. Tapi sebetulnya dalam penggunaannya kita mengedepankan logis dulu. Ya. Logika dulu aja deh kita pakai, ya kan? Kalau ada orang menawarkan tadi yang Mbak bilang 50% seminggu gitu ya. Iya Pak. Berarti kalau sebulan itu kan kali 4 itu kan 200% sebulan. Iya. Ya kan kalau dikali 12 itu berapa? 24.000 ya? Iya. Mungkin saya nggak salah itu hitungannya. 24.000% setahun. Yang bener aja bro gitu kan? Nah, kita naruh uang di bank sekarang, deposito tabungan di bank yang paling aman lah ya, yang dijamin oleh LPS ya. Iya. Berapa persen? Ya kan 4% kurang lebih. Dipotong biaya pajak dan sebagainya. Iya, 4% setahun, cing gitu kan.
Nah, mungkin kalau kita pilih yang produk-produk investasi, kalau tadi kan itu produk tabungan ya, savings. Ada produk investasi ya, reksadana, obligasi, surat berharga pemerintah dan sebagainya yang aman gitu ya. Kemudian juga ada saham dan sebagainya juga kita sudah tahu lah. Kira-kira returnnya berapa gitu ya. Saham yang paling berisiko paling tinggi itu mungkin sekitar 17%. Mungkin bisa sampai 30% katanya setahun. Tapi kan risikonya juga luar biasa besar. Ya kan? Nah, artinya makin besar keuntungan yang kita harapkan, makin besar juga risikonya. Nah, tadi kalau ada yang menawarkan investasi 2.000 atau 24.000%, berarti kan risikonya juga 24.000% gitu. Iya. Ya. Berapapun yang Anda taruh uang di situ, logikanya itu akan habis, kan gitu? Iya. Nggak tentu arahnya. Nah, makanya saya bilang tadi, jadi pertama kali pakai logika dulu lah. Apa benar begitu gitu ya? Ya, nggak usah tadi yang Mbak bilang sampai 50% seminggu. Yo. Yang paling sopan itu penawaran investasi bodong di luar sana itu paling sopan itu 10% sebulan. Gitu kan? Nah, yang kami tahu itu Pak Tom. Itu yang paling sopan ya Pak ya. Sopan. Belum yang nggak sopannya tuh nggak tahu berapa persen tuh Pak. Iya, undang Pak Tongam itu Satgas Waspada dia tahu tuh angkanya. Coba kalau 10%, berarti kan setahun kan 120%. 120%. Logikanya, bisnis apa yang memberikan return 120% hari gini loh gitu. Ya kan, pandemi begini kan, kita bisa bertahan hidup aja udah bagus. 120% setahun. Nah, logika dulu. Nah, jadi kalau Cak Lontong bilang mikir gitu kan. Iya, betul. Kalau kita sudah, mudah-mudahan dengan logika, akal sehat, ya mungkin kita langsung stop, oke. Itu it's too good to be true gitu kan. Nah, itu kayaknya terlalu nggak masuk akal gitu kan. Oke, selesai. Tapi ternyata ada orang yang masih tetap ngeyel gitu ya. Ya silakan, kalau memang tetap ngeyel dan kita masih merasa bahwa itu masuk akal 120%, pakai yang pendekatan L kedua, legal. Nah, carilah pembenaran gitu kan, dalam tanda kutip. Ya, itu investasinya ada izinnya nggak? Perusahaannya izinnya untuk investasi apa tidak, gitu kan? Nah, ini siapa yang mengeluarkan izinnya, kan gitu ya? Nah, lembaga pemerintah atau lembaga yang memberikan meregulasi atau mengawasi mereka nggak? Bukan apa-apa, karena kalau hak kita hilang, ya kita mau ngadu ke siapa gitu, ya kan? Nah, jadi makanya kalau kayak kami, kita selalu mengedukasi, silakan cek dulu gitu ya. Kita punya Satgas Waspada Investasi, ya silakan dicek. Cari ke websitenya OJK, ya. Atau kita juga punya call center OJK 157, ya kan? Tanya dulu, ini perusahaan ini terdaftar nggak sih, gitu kan? Berizin nggak sih? Nah, gitu. Kalau ternyata nggak juga, kan kalau di mana-mana penyidik di kepolisian kan selalu 2 alat bukti gitu ya. Iya. Kalau 2 KPK kan juga 2 alat bukti. Kalau 2 ini sudah bilang tidak, ya sudahlah, ya say no gitu. Nah, tapi kalau sudah tetap juga udah dua bukti bilang tidak, masih ngeyel juga, ya silakan. Ya resikonya tadi, ya Anda akan kehilangan segala-galanya. Sederhana kan? Sederhana ya Pak, dengan 2 L tadi. Legal dan juga logis. Berarti kalau misalkan punya videonya, nanti bisa minta ke teman-teman saya, bisa diputar ganti-gantian. Iya Pak. Lagunya enak funky. Berarti tadi kalau misalnya dilihat dari kasusnya teman kamu tuh sih, itu udah benar-benar nggak memenuhi 2L ya Pak ya. Legalnya nggak masuk, logisnya juga nggak masuk. Salah, logisnya nggak masuk, legalnya juga nggak masuk. Seperti itu, karena kan yang pertama dipikirkan adalah logikanya terlebih dahulu. Betul. Gitu kan. 30 sampai 50 itu apa gitu kan? Iya, itu masa juga mau tinggal tiduran di rumah aja gitu. Iya, saya juga mau kalau ada yang bisa kasih keuntungan segitu, ya why not gitu. Bener-bener Pak. Logikanya nggak jalan gitu. Iya. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Karena kan seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwa sebenarnya banyak yang sudah dilakukan oleh OJK untuk membuat masyarakat ini cerdas akan literasi digital seperti itu Pak. Hanya saja ya namanya manusia ya Sin ya. Betul. Kamu kalau misalnya dikasih tahu sama ibu kamu pasti kadang-kadang juga ngelawan gitu kan. Iya gitu kata Pak. Iya ngeyel gitu Pak. Gimana sih sebenarnya Pak caranya supaya masyarakat kita ini, supaya sobat OJK yang menyaksikan hal ini juga benar-benar sadar gitu Pak, kalau yang misalkan literasi digital ini penting dan apa yang disampaikan oleh OJK ini ya emang harus dilakukan. Itu bagaimana caranya Pak supaya menyadarkan mereka teman-teman kita yang kadang-kadang ini bersifat ngeyel banget gitu Pak. Iya. Ya memang sudah menjadi sifat manusia kali ya, kalau yang ngomong itu teman atau bapak atau ibu gitu ya, atau keluarga dekat itu kan bisa-bisa lu aja gitu ya. Tapi kalau yang ngomong saya mungkin dari OJK ya mudah-mudahan. Tapi kalau lama-lama kalau yang ngomong cuma OJK sendiri pun kayaknya orang-orang jadi mikir juga gitu kan. Seolah-olah jadi kita sendiri yang ngomong.
Makanya kita selalu bersinergi, ya. Artinya kita minta semua orang berbicara, berkampanye mengenai literasi keuangan. Nah, ini menjadi suatu kampanye nasional gitu ya. Nah, makanya kami alhamdulillah Pak Presiden sudah membentuk namanya Dewan Nasional Keuangan Inklusi gitu ya. Karena kan salah satu pilar dari inklusi keuangan sebetulnya literasi keuangan gitu ya. Nah, kita tidak ingin inklusi keuangan tinggi tapi literasi keuangan rendah. Ini bermasalah, bahaya. Ya, kita nggak ingin orang punya sepeda motor tapi nggak punya SIM. Ya kan? Itu logika analoginya seperti itu. Nah, jadi kita ingin orang, malah yang benar itu teorinya harusnya orang paham dulu, ya kan, ngerti dulu baru beli, baru pakai kan gitu ya. Nah, jadi itu sinergi dari semua pihak di kementerian lembaga bahkan PUJK dan berbagai kelompok gitu ya. Kita bersama-sama menyuarakan pentingnya literasi keuangan ini. Nah, sehingga alhamdulillah sekarang di forum-forum di berbagai mana ya, di konten-konten edukasi, di chat atau di FAQ-nya itu pertanyaan-pertanyaan yang tadinya masih muncul tuh sudah mulai berkurang gitu ya, dan sekarang sudah banyak pertanyaan yang lebih cerdas gitu ya. Nah, misalnya sekarang mereka sudah nggak mempertanyakan lagi mana investasi yang benar, mana yang tidak, tapi mereka sudah lebih tanya mana investasi yang lebih cocok buat saya. Nah, ini cerdas gitu ya. Pak, kalau saya sebagai milenial apa yang cocok buat saya? Itu lebih cerdas, lebih bagus pertanyaan seperti itu gitu kan. Nah, kita edukasi lagi dengan cara yang lain. Artinya kita lihat dulu kamu itu appetite-nya kayak apa. Anak-anak muda itu kan memang biasanya suka nekat kan. Ada beli sesuatu gadget, nggak usah dibaca manualnya, pakai dulu gitu kan. Nanti kalau sudah korslet baru buka buku manual. Nah, gimana kalau itu kita pahami dulu apa yang mau kita beli gitu ya. Kita pahami dulu diri kita sendiri misalnya, terutama dalam berinvestasi. Ya. Kemampuan keuangan kita sampai di mana. Dan yang paling penting lagi, ya, saya selalu sampaikan ke teman-teman, dan ini kami dibantu juga oleh kawan-kawan para financial planner, selalu tetapkan dulu tujuan keuangan kita apa. Nah, kalau tujuan keuangan kita sudah kita tetapkan, investasi itu hanya merupakan alat untuk menuju tujuan tadi. Nah, apalagi kita kenali diri kita, gitu ya, kita orang yang nggak terlalu suka risiko, ya cari yang aman, kan gitu ya. Nah, yang aman itu udah jelas tadi kan. Obligasi pemerintah sekarang ori itu sekitar 6-7% kalau nggak salah ya kan. Nah, ya cari yang segitulah kan gitu kira-kira. Nah, kalau ada yang tadi yang 10% seminggu itu udah pasti nggak mungkin gitu. Nah, tapi kecuali kalau Anda memang suka berisiko, suka mendaki gunung ya kan, suka terjun payung, kehilangan uang juga udah biasa, ya udah itu di luar jangkauan saya. Let go gitu kan. Cuma kita tetap sadarkan juga sih ya. Supaya nyesalnya nggak nggak seumur-umur gitu. Itu Mas, jadi kita harapkan kalau semua orang sudah berbicara mengenai literasi keuangan, pentingnya literasi keuangan, guru-guru juga sudah bicara, bapak-bapak dosen sudah bicara gitu ya, pimpinan-pimpinan kita di level tertinggi juga ikut menyuarakan gitu ya. Saya pikir salah besar kalau masih ada orang yang tidak mau mendengarkan. Oke, itu dari Sinda. Tadi banyak hal ya, dikenali dulu ya Pak ya, tujuan kita untuk berinvestasi itu apa. Jadi kita bisa memilih instrumen itu tadi, betul. Betul. Kalau tujuan kita jangka panjang, ya pakailah instrumen keuangan yang jangka panjang dan sesuaikan dengan uang kita yang memang nggak kita pakai dalam jangka panjang kan gitu ya. Nah iya betul Pak. Nah, udah jelas ini udah bulan Februari, nanti bulan Juni anak-anak masuk sekolah ya kan, masuk SMA lagi misalnya, butuh uang masuk 50 juta. Ada tawaran investasi emas 50 juta, langsung diborong gitu kan, mumpung lagi turun gitu. Nah, padahal kan emas itu kan jangka menengah panjang gitu ya. Ini 6 bulan lagi gitu. Nah, ini udah salah itu konsepnya. Jadi, padahal tujuannya kan uang tadi untuk memasukin anak ke sekolah gitu. 6 bulan lagi. Nah, itu saya bilang tadi, hal-hal yang sederhana tadi yang kadang-kadang kita lupakan. Contohnya. Oke, jadi memang itu adalah cara-cara sudah ditentukan, ya sudah disebar juga oleh OJK. Ketika kita ingin melakukan investasi, kita harus banyak baca dulu, ya kan Pak ya? Betul. Karena berbagai macam hal itu penting gitu untuk kita tentukan terlebih dahulu, kita pikirkan terlebih dahulu. Banyak sekali loh hal-hal yang bisa dibaca gitu ya. Iya benar Pak. Di mini site-nya kami di EPK juga ada gitu, banyak sekali. Kawan-kawan PUJK juga banyak gitu ya. Bu, dibaca dulu lah, diikuti dulu. Jangan karena orang pada heboh gitu ya, tuan gitu, ya kita juga ikut-ikutan heboh gitu kan. Nah, akhirnya sama-sama keprosok semuanya. Kita nggak ingin seperti itu.
Oke, satu pertanyaan terakhir Pak dari kami berdua. Pesannya Pak Horas selaku Direktur Literasi dan juga Edukasi Keuangan OJK. Apa yang harus dilakukan oleh Sobat OJK nih Pak, ketika memang mereka ingin mulai untuk semacam kayak belajar tentang investasi melalui digital. Ya, pertama belajar konsep dulu gitu ya. Jadi kita pahami dulu konsep industri keuangan itu bekerjanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah paham industri keuangan itu bekerjanya seperti apa, siapa-siapa lembaga-lembaga keuangan mana yang bisa membantu kita gitu ya. Kemudian kita kenali juga mana yang berizin, mana yang tidak, tadi yang saya bilang tadi. Kemudian kita cek di luar sana itu banyak sekali produk dan layanan jasa keuangan yang tersedia. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita sudah punya tujuan keuangan tadi, kita lihat mana dari sekian banyak produk dan layanan tadi yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Investasi seperti apa yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan tujuan keuangan kita tadi, gitu ya. Mana yang bisa sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang kan produk-produk inklusi keuangan sudah banyak, ya. Sekarang reksadana 100.000 ada, ya kan? Tabungan emas 0, kelipatan 0,01 gram ada, ya kan? Tabungan-tabungan yang tidak ada biayanya, walaupun bunganya juga tidak ada, juga ada. Tapi kan itu mempermudah transaksi. Nah, ini kita pelajari dulu semuanya, ya. Saya punya tips mempelajari 5 hal. 5 prinsip dasar yang harus kita kenali. Ini tolong diingat baik-baik. Yang pertama, tadi kenali dulu kebutuhan kita, gitu ya. Baru setelah itu kita kenali produk-produk, apa manfaat dari masing-masing produk tadi. Apa fitur-fitur yang tersedia, yang disediakan oleh masing-masing produk, gitu ya, produk keuangan. Kemudian apa risikonya? Oke, nah jadi setelah kita mengenali kebutuhan kita kenali produknya, ya, apa manfaatnya, apa fiturnya, apa risikonya. Kemudian yang kedua, kita pahami apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban kita sebagai konsumen. Kalau kita nanti menjadi konsumen, ya, kita asumsinya ini sebelum menjadi konsumen, kan ini kan masih belajar gitu ya. Iya, benar-benar. Apa yang menjadi hak kita, ya? Apa yang menjadi kewajiban kita? Itu semuanya ada di produk itu, semuanya harusnya ada. Tinggal kita baca, gitu ya. Ya memang itu tulisannya kecil-kecil gitu ya, bahasa Inggris, bahasa aneh-aneh. Kawan saya di Market Conduct itu Pak Bernard lagi berusaha untuk membuat suatu formulir standar yang baku, yang mudah dipahami dan tidak berbeda satu dengan yang lain. Ya, jadi mestinya produk itu kan sama gitu ya, tapi kan sekarang masih berbeda-beda gitu ya. Nah itu usahakan supaya hak-hak dan kewajiban tadi mudah dipahami dan itu tidak berbeda secara signifikan satu dengan yang lain. Yang ketiga, kita pahami dulu bagaimana cara mendapatkannya. Nah, jadi yang benar tuh di mana gitu loh, ya? Apa memang iya kita perlu fintech, padahal kita mungkin belum sampai ke sana pemahaman kita gitu kan? Mungkin kita perlu ke BPR aja dulu gitu ya. Nah, BPR juga mungkin kita cari yang paling aman. Nah, jadi artinya kita pelajari bagaimana cara mendapatkannya gitu ya, di mana kita bisa mendapatkannya ya. Apa itu perusahaan sekuritas misalnya, apa perbedaannya perusahaan sekuritas dengan perusahaan security, ya kan itu banyak nggak tahu loh, ya. Nah, jadi kalau mau beli reksadana di mana, ya kan, di online juga banyak ya menawarkan reksadana, tapi apakah itu dia punya izin apa tidak, gitu ya. Nah, yang kalau kita sudah paham bagaimana caranya gitu ya, termasuk kalau memang harus kita pakai digital juga silakan dipelajari bagaimana cara mendapatkannya gitu ya, karena itu relatif mudah. Yang keempat, berapa biayanya? Nah, kadang-kadang kita nggak nanya itu. Biaya-biaya itu kita pikir hanya biaya bunga aja kalau kita mau pakai pembiayaan misalnya ya, atau kredit atau fintech pembiayaan, peer-to-peer lending dan sebagainya. Padahal selain bunga, banyak biaya lainnya ya, biaya transaksi, biaya penalti kalau terjadi keterlambatan, biaya materai, ya kan, sampai ke pajak-pajaknya. Kalau kita sudah sadar mengenai biayanya, termasuk misalnya kita buka rekening tabungan, ya, bahwa itu ada biaya administrasi, setiap bulan dipotong, ya kan. Nah, jadi nggak ada dusta lagi di antara kita, nggak ada yang ngeluh lagi bilang, saya nggak mau lagi buka tabungan saya habis dipotong tiap bulan. Loh, itu memang ada biaya. Dan ternyata tabungan yang dia buka salah, tabungan bisnis gitu kan. Kalau saldonya di bawah sekian juta, itu biayanya 100.000 sebulan misalnya. Habislah dia kan gitu kan. Nah, itu juga harus kita pahami. Dan yang terakhir, ya, kalau sudah biaya-biaya itu adalah tadi kita coba pelajari juga apa yang terjadi kalau terjadi masalah dengan kita, kemana kita harus mengadu. Gitu ya. Nah, jadi escape clause seperti apa? Nah, kebetulan kita punya OJK, ya, tapi sebelum ke OJK kan kita selalu mengarahkan konsumen kita untuk menyelesaikan dulu baik-baik dengan PUJK-nya, gitu kan?
diselesaikan dulu secara internal, ya kan. Kalau tidak ada kesepakatan, boleh menempuh jalur macam-macam, ya kan. Ada ke LAPS, ya, nanti untuk pelajari LAPS itu apa. Nanti di website juga ada itu, lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Atau bisa langsung ke OJK, ya, di OJK juga bisa ke 157 melalui telepon, atau bisa langsung datang. Nah, kalau pandemi ini kan kita arahkan untuk datang gitu ya. Iya, Pak. Atau bisa by email, ya. Nah, atau kalau yang mau agak sedikit lebih repot, mungkin waktunya cukup, duitnya banyak, ya, bisa menempuh jalur hukum misalnya. Tapi itu kan mahal sekali. Nah, ini jadi kalau itu sudah dipahami semuanya, saya pikir pekerjaan saya itu akan lebih gampang gitu ya. Tidak hanya teman-teman saya di pelayanan konsumen, ya, di tempatnya Pak Agus Fajri nanti di lantai 2 itu akan lebih gampang karena pengaduan itu akan lebih sedikit pasti. Yeah. Kenapa? Sebagian besar pengaduan masyarakat yang masuk ke kita itu lebih kepada faktor kekurang pahaman mengenai produk yang mereka punya. Ya, baik, terima kasih Pak Horas. Jadi tadi sudah banyak sekali hal yang diberikan oleh Pak Horas, ya. Betul. Tips 5 tips tadi terakhir. 5 tips terakhir itu luar biasa. Harus dikenali dulu dari awal, kita kenali kebutuhannya. Kenali produknya, risikonya, lalu pahami apa hak dan kewajibannya, betul. Lalu jangan lupa juga gimana cara dapetinnya, biayanya, dan juga escape clause-nya. Gitu ya, ya. Jangan lupa ke kontak 157 atau ke WhatsApp-nya juga bisa loh. Ya, Sinda karena ini digital. Iya, benar digital. 157 3 kali, gampang kan? Benar, itu saya sering banget tuh Pak ngecek kalau misalnya ini ilegal atau legal, saya langsung masuk ke WhatsApp, cari kontak 157, tinggal ketik misal nama lembaganya itu adalah aku cinta kamu gitu kan. Nanti akan dijawab tuh, aku cinta kamu adalah entitas ilegal bla 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 yang telah dibekukan oleh SWI. Sampai hafal cuy. Pas respon. Iya benar, pas respon langsung dibalas gitu tanpa ada pendingan sama sekali. Baik, kalau begitu kita ucapkan terima kasih. Kalau semuanya sudah ada, kita masih kejebak juga. Sayang banget gitu kan. Iya benar Pak. Iya benar. Kalau begitu terima kasih untuk Pak Horas yang sudah menemani kita. Ya, sudah bergabung di Edupin. Betul, selama kurang lebih 30 menit kita sudah berbicara dengan Pak Horas. Terima kasih banyak. Jadi mungkin berikutnya kita akan undang Pak Horas lagi. Jadi jangan bosan ya Pak ya. Jangan kapok Pak. Ya, anytime. Silakan hubungi saya. Oke baik, terima kasih Pak Horas. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, baik. Jadi Sobat OJK, kita sudah berbicara dengan Pak Horas Tarihora selaku Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK ya. Jadi tadi sudah banyak hal yang dilakukan. Jadi memang cerdas, literasi digital itu memang perlu supaya nantinya kita bisa terhindar dari investasi ilegal, dari pinjaman online ilegal dengan cara ya kamu harus baca dulu, pahami dulu produk-produknya. Lalu kalau memang misalkan kamu ingin cari tahu lebih lanjut, bisa saja langsung mengunjungi sosial medianya OJK, websitenya OJK. Dan WhatsApp kontak 157-nya OJK. Benar, ya. Jangan lupa juga ada YouTube-nya, berbagai macam video yang diberikan, ada video edukasi untuk kamu juga, bahkan tadi dari teman-teman EPK di OJK. Betul. Ada membuat konsumen, ya? Benar, ada membuat video yang katanya keluarga Sikapi family. Iya, itu bisa kamu tonton untuk nanti kamu lebih memahami tentang bagaimana sih sebenarnya produk sektor jasa keuangan dan juga layanan yang diberikan ya. Dan jangan lupa ketika ingin berinvestasi pastikan dulu 2L-nya, legal dan juga logis ya. Dulu kan logis dulu, terus juga cek kelegalannya. Iya, betul sekali. Kalau begitu, Sobat OJK, terima kasih untuk kamu sudah bergabung bersama dengan kita. Kita berjumpa lagi di episode lainnya. Kita pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan juga aktifkan lonceng di sini. Supaya dan juga nantinya share seluas-luasnya biar Sobat OJK semua tahu tentang edukasi finansial dari OJK ini. Kalau begitu langsung saja saya Muhammad Nizar Fahmi yang bertugas dan juga rekan saya Yasinda Direma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.